Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Yusra dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jangan lupa bukunya selalu dibawa saat kita belajar IPA. Oke anak-anak, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang gaya dan hukum Newton. Apa tahu itu Bu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya ini bisa mempengaruhi perubahan bentuk, kecepatan, dan arah. Contoh, ini kertas awalnya kayak gini. Bu Yus kasih gaya. Nah, Bu Yus remas-remas kertas ini akhirnya berubah jadi bentuk ini. Bu Yus melempar dari sini ke sana, terjadi perubahan arah. Ini ada batu, Bu Yus jatuhkan, dia mengalami juga perubahan kecepatan. Nah, gaya. Nah, gaya ada berapa Bu? Di halaman 10 di situ dijelaskan bahwa gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh ada dua, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Contoh yang gaya otot, kalian bisa lihat di halaman 11, gambar anak memanah. Berarti dia menggunakan gaya otot. Ada koordinasi otot dengan rangka tubuh. Sementara di sampingnya ada anak mendorong meja. Anak mendorong meja ini melakukan gaya sentuh. Ya. Ada gaya gesek antara meja dan lantai. Gaya gesek terjadi jika dua benda bersentuhan atau mengalami gesekan. Meja yang didorong ke arah kanan misalnya, berarti gayanya ke kanan, dia mengalami gesekan dari lantai yang gayanya berlawanan ke arah kiri. Ada juga yang disebut dengan gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini contohnya adalah magnet. Tahu magnet? Magnet kita megang magnetnya, tapi magnet itu bisa menarik paku-paku, tidak disentuh. Selain itu juga ada yang namanya gaya gravitasi. Contoh, orang yang terjun payung, dia turun ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Oke anak-anak, itu yang namanya gaya, bisa dipahami. Yang berikutnya kita bahas adalah hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Hukum Newton yang pertama biasa dikenal dengan hukum kelembaman atau inersia. Apa itu Bu? Kamu pernah bonceng motor temenmu? Nah, pada saat temenmu ngerem, terdorong ke depan, atau pada saat gak sengaja dia ngegas, badan kalian terdorong ke belakang. Posisi mempertahankan diam atau bergeraknya suatu benda itu yang disebut dengan kelembaman, atau biasa dirumuskan sigma F sama dengan 0. Ya, resultan gayanya 0. Dia mempertahankan posisi diamnya atau mempertahankan posisi geraknya pada kecepatan yang tetap, atau biasa disebut inersia atau kelembaban. Ini contoh anak di mobil, ya. Pada saat direm seakan-akan terdorong ke depan, pada saat digas dia terdorong ke belakang.
Yang berikutnya hukum Newton 2. Yang berikutnya hukum Newton 2. Kalian bisa lihat di halaman 17. Biasanya hukum Newton 2 dirumuskan F sama dengan M kali A. Atau kalau di halaman 16, A sama dengan sigma F dibagi M. Apa maksudnya, Bu? Coba kita lihat di halaman 17. Gambar yang atas masanya 2 kilo, gambar yang bawah masanya juga 2 kilo. Tetapi gaya yang bekerja pada benda itu beda. Yang atas gayanya 100 Newton, yang bawah gayanya 200 Newton. Apa yang terjadi? Nah, itu anggapannya ada meja, satu didorong satu anak, yang bawah didorong oleh 2 anak. Kira-kira bagaimana percepatannya? Yang pasti yang didorong oleh 2 anak atau yang mendapatkan gaya lebih besar, percepatannya juga besar. Dari rumus yang ada di halaman 16, percepatan itu sebanding dengan gaya. Gayanya besar, percepatannya besar. Tapi bagaimana kalau masanya beda? Contoh, kalian akan mendorong meja, sama kalian akan mendorong lemari. Beda masanya kan? Apa yang terjadi kira-kira? Gaya yang harus kalian berikan kepada meja dan lemari beda. Semakin besar massa, maka gaya yang dibutuhkan juga harus besar, tapi percepatannya kecil. Jadi kalau massanya besar, percepatannya kecil. Kalau massanya kecil, percepatannya besar. Nah, kita lihat yang berikutnya adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 biasa disebut dengan gaya aksi sama dengan gaya reaksi. F aksi sama dengan F reaksi. Jika suatu benda mengalami gaya oleh benda lain, dia akan memberikan gaya reaksi terhadap benda itu dengan nilai yang sama tetapi arah yang berlawanan. Apa Bu contohnya hukum Newton 3? Kalian lihat di halaman 17. Semburan gas ke bawah menyebabkan roket naik ke atas. Gaya aksi reaksi. Semburannya ke bawah, roketnya ke atas. Atau pada saat kalian berenang. Kalian berenang, tangan kalian gerakkan ke belakang, tapi badan kalian akan maju ke depan. Aksi reaksi. Contoh yang lain, pada saat kalian mendayung perahu ya, atau kalau gitean, kalian menekan ke belakang, dayung ke belakang, perahunya ke depan. Ini contoh yang lain adalah halaman 20, ada gambar burung. Ini ada gaya ke atasnya. Sini ada tulisannya gaya burung. Sayap, gaya dorong sayapnya ke bawah, dan ada gaya dorong ke atas, gaya angkat. Aksi reaksi. Jadi besarnya gaya aksi sama dengan besar gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Oke anak-anak, demikian penjelasan tentang gaya dan hukum Newton. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Oke anak-anak, di video berikutnya kita akan membahas tentang
gerak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.